Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Intania dan teman saya Putri Ramadhani. Kami akan mempresentasikan materi tentang budget variabel. Yang pertama ada pengertian budget variabel. Anggaran variabel ialah anggaran yang merencanakan tingkat perubahan tingkat variabilitas biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode yang akan datang. Anggaran variabel biasanya ditunjukkan dengan schedule biaya yang menyatakan bagaimana biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, dan aktivitas. Variabel budget biasanya ditunjukkan untuk merencanakan biaya tidak langsung yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan. Misalnya, biaya pabrik tidak langsung, biaya administrasi, dan biaya penjualan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan konsep variabilitas biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas sehingga jumlahnya tetap konstan selama periode tertentu dalam suatu relevan range aktivitas. Relevan range merupakan interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut karena biaya tetap dalam jangka waktu panjang akan berubah. Penetapan relevan range bisa berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu dengan perkiraan dan perhitungan atas faktor internal dan eksternal. Lalu ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama, biaya yang ditetapkan oleh keputusan manajemen sebelumnya. Misalnya depresiasi, aktiva tetap, pajak, dan asuransi. Yang kedua, biaya yang ditetapkan oleh kebijaksanaan perusahaan jangka pendek. Misalnya gaji karyawan, biaya advertensi, dan biaya penelitian. Lalu ada ciri-ciri biaya tetap. Yang pertama, konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Biaya total dalam relevan range tertentu tetap, sedangkan biaya persatuan menurun jika jumlah output meningkat. Yang kedua, kebijakan manajemen. Sebagian besar biaya tetap dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan atau berdasarkan keputusan manajemen. Yang ketiga, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Besarnya biaya tidak tergantung tingkat kegiatan perusahaan selama masih dalam range tertentu. Yang keempat, relevan range. Adanya relevan range tertentu sebagai batas sejumlah biaya bersifat tetap. Yang kelima, dasar pengukuran. Biaya tetap diperhitungkan berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya dalam bulan dan tahun. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan output atau aktivitas. Secara total biaya ini proporsional dengan aktivitas, tetapi persatuan jumlahnya tetap berapapun tingkat aktivitasnya. Semakin besar aktivitasnya, maka biaya total akan semakin besar pula. Sebaliknya, semakin kecil aktivitasnya, maka besarnya biaya total semakin rendah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari biaya variabel. Yang pertama, berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Biaya total berubah searah dan sebanding dengan tingkat kegiatan perusahaan sehingga dilihat dari biaya persatuan output tetap. Yang kedua, kebijakan manajemen. Biaya-biaya variabel tergantung kepada kebijaksanaan manajemen dalam jangka pendek. Yang ketiga, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya variabel berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan perusahaan. Yang keempat ada relevan range. Semua biaya variabel diperkirakan dalam suatu relevan range tertentu. Yang kelima ada dasar pengukuran. Pengukuran biaya berdasarkan output atau tingkat kegiatan. Ada biaya semi variabel atau semi tetap. Biaya semi variabel meningkat atau menurun jika output atau kegiatan produksi meningkat atau menurun, tetapi tidak secara proporsional dengan perubahan output atau kegiatan. Biaya semi variabel di dalamnya mengandung unsur biaya tetap dan variabel. Biaya yang sifatnya tetap akan sama jumlahnya dan sifatnya variabel akan meningkat jumlahnya apabila terjadi peningkatan aktivitas dan jumlahnya akan turun apabila terjadi penurunan aktivitas. Namun perubahan biaya tidak seimbang dengan perubahan aktivitasnya.
Lalu ada kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan output atau dasar aktivitas. Yang pertama, dasar aktivitas harus dapat mengukur fluktuasi output yang menyebabkan biaya berubah. Yang kedua, dasar aktivitas harus sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor selain output. Yang ketiga, dasar aktivitas harus mudah dimengerti, mudah dihitung, dan diaplikasikan. Yang keempat atau yang terakhir, ada dasar aktivitas harus dapat menjadi ukuran yang dapat dipercaya. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh Putri Ramadhani. Saya Putri Ramadhani akan menjelaskan poin selanjutnya dari beberapa poin yang telah dijelaskan sebelumnya tentang budget variabel. Poin selanjutnya yaitu metode penentuan variabilitas biaya. Ada 4 metode dalam penentuan variabilitas biaya. Yang pertama ada metode biaya berjaga, kemudian yang kedua ada metode taksiran langsung, lalu ada metode titik tertinggi, titik terendah, dan yang terakhir ada metode korelasi, di mana di metode korelasi ini dibagi menjadi dua, yaitu metode grafik dan metode matematis. Pertama ada metode biaya berjaga. Dalam metode ini biasanya memperkirakan biaya tetap dengan menghentikan aktivitas perusahaan selama jangka waktu tertentu. Biaya yang masih ditanggung oleh perusahaan tetapi walaupun tidak melakukan aktivitas itu termasuk pada unsur biaya tetap. Adapun selisih biaya semi variabelnya dengan biaya tetap merupakan unsur biaya variabel tersebut. Lalu yang kedua ada metode taksiran langsung. Biasanya metode ini digunakan atau dipakai oleh perusahaan yang masih baru berdiri, atau karena perusahaan tersebut melakukan adanya perubahan seperti perubahan pada metode produksinya atau perubahan pada kebijaksanaan perusahaan. Lalu dipakainya mesin baru atau peralatan-peralatan baru yang bisa membuat berubahnya pola biaya produksinya. Dan metode ini biasanya dipakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi dengan ditunjang oleh data yang bersifat historis dan berdasarkan kebijaksanaan manajemen di perusahaan tersebut. Adapun contoh atau contoh kegiatan penggunaan metode ini seperti gaji teknisi yang ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen dan biaya bahan pelumas yang dipengaruhi oleh jumlah berapa banyak produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu ada metode titik tertinggi dan titik terendah, di mana metode ini bersifat kuantitatif dengan berdasarkan tingkat biaya atau budget yang pada tingkat kegiatan yang tertinggi maupun kegiatan terendahnya. Lalu kemudian menginterpolasikan kedua tingkat biaya tersebut pada kedua tingkat kegiatan di perusahaan. Lalu metode yang keempat atau metode terakhir itu ada metode korelasi atau correlation method. Pada metode ini biasa digunakan untuk melihat hubungan antara biaya dengan tingkat kegiatan output di masa lalu. Ada dua macam metode pada metode korelasi ini. Yang pertama ada metode grafis dan metode matematis. Metode grafis ini berguna untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara tingkat biaya dengan tingkat kegiatan secara visualnya dengan digambarkan oleh garis trennya, lalu akan muncul atau akan terlihat gambar perpotongan dengan sumbu vertikal sebagai biaya tetap dan slope-nya sebagai biaya variabel per unit. Adapun metode matematis itu biasa dirumuskan
dengan Y sama dengan A tambah B dikali dengan X, di mana Y merupakan variabel dependen yang menunjukkan jumlah biaya, kemudian A merupakan nilai konstan yang menunjukkan komponen biaya tetap, lalu B merupakan slope garis tren yang menunjukkan komponen atau tarif biaya variabel, dan X merupakan independen variabel yang menunjukkan output atau kegiatan di masa lalunya. Dari keempat metode ini diketahui dapat digunakan untuk memisahkan unsur biaya tetap dan biaya variabel dengan mempergunakan data di masa lalu. Semua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga bisa saja menggunakan 3 metode sekaligus agar bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Poin yang selanjutnya itu ada kegunaan dari budget variabel itu sendiri. Ada 3 kegunaannya. Yang pertama, menyajikan jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas sesungguhnya dibandingkan dengan pengeluaran sesungguhnya. Lalu yang kedua ada mempermudah penyusunan anggaran biaya departemen untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Dan kegunaan yang terakhir yaitu menetapkan tingkat biaya bagi manajer pusat pertanggungjawaban selama profit plan. Dan poin yang terakhir itu ada metode penyajian variabel budget. Anggaran variabel yang disusun untuk periode yang akan datang dapat disajikan dalam beberapa bentuk, seperti bentuk formula, bentuk tabel, maupun bentuk grafik. Dalam setiap anggaran yang disajikan akan menunjukkan bagian atau departemen mana yang menyusun anggaran variabelnya, dan dasar aktivitas apa yang digunakan untuk penyusunan anggaran variabel. Misal, bagian produksi menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit produksinya. Lalu bagian pemasaran menyusun anggaran variabel berdasarkan dengan aktivitas unit penjualannya. Lalu begitu juga dengan bagian penyediaan tenaga listrik, menyusun anggaran variabelnya dengan didasarkan oleh aktivitas KWH-nya. Dan masih banyak bagian-bagian lainnya seperti bagian pemeliharaan peralatan itu berdasarkan oleh aktivitas JKL-nya. Dan masih banyak bagian-bagian perusahaan lainnya yang menyusun anggaran variabelnya yang sudah pasti didasarkan oleh aktivitasnya masing-masing. Selain dasar aktivitas, juga digunakan penyusunan anggaran variabel didasarkan pada relevant range. Relevant range itu sendiri merupakan interval batas berlakunya anggaran variabel tersebut. Terakhir, kesimpulan dari materi kami yaitu anggaran variabel adalah anggaran yang merencanakan tingkat perubahan atau tingkat variabilitas, terutama pada biaya-biaya tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Klasifikasi biaya berdasarkan konsep variabilitas biaya meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Ada 4 metode penentuan variabilitas biaya. Yang pertama metode biaya berjaga, kemudian metode taksiran langsung, lalu metode titik tertinggi, titik terendah, dan yang terakhir metode korelasi, di mana metode korelasi juga dibagi menjadi 2, metode grafik dan metode matematis. Sekian video yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.